Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di semester awal ini atau semester 1. Oleh sebab itu, patutlah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Baik, setelah doa selesai, Pak akan mengabsensi kalian semua. Di absensi ini harap diperhatikan kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh iya, Pak harapkan agar yang berdekatan rumahnya untuk senantiasa menyampaikan kepada teman kalian agar rajin-rajin ke sekolah dan senantiasa memperhatikan kehadiran. Untuk menjadi catatan dan penilaian nanti akan presentasi kehadiran kalian. Baik, anak sekalian, setelah absensi kita selesai, kita ini masih dalam suasana pandemi, masih dalam suasana COVID-19. Oleh sebab itu, Pak senantiasa mengingatkan akan 3M. Masih ada yang ingat 3M? 3M adalah yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan senantiasa menjaga jarak. Apabila protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah ini kita lakukan, maka insya Allah kita semua akan terlindungi dari virus yang saat ini sedang merajalela di negara kita ini. Baik anak-anak sekalian, materi kita ini pada pertemuan ini adalah tentang sholat berjamaah. Apakah anak-anak sekalian biasa melaksanakan sholat berjamaah? Baik, Pak harapkan sholat berjamaah yang sudah kalian lakukan ini dipertahankan terus dan ditingkatkan agar ini menjadi kebiasaan kalian yang membuat kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kebanggaan orang tua. Baik, Pak akan menyampaikan tujuan pelajaran kita pada pertemuan ini. Yang pertama adalah dengan mempelajari materi ini tentang sholat berjamaah, maka kalian akan tahu apa itu sholat berjamaah. Selanjutnya yang kedua, kalian juga akan tahu tentang apa sih hukumnya sholat berjamaah itu. Dan yang berikutnya, kalian juga akan tahu dalilnya. Tidak hanya melaksanakan sholat, tapi ketika orang tanya, kalian juga tahu, oh ini dalilnya sholat berjamaah. Dan yang berikutnya, dengan pembelajaran ini, Pak harapkan kalian tahu, oh ini semua ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Jadi tidak sembarangan melaksanakan sholat berjamaah, baik di rumah ataupun di sekolah. Tetapi ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kita memulai pembelajaran ini. Terlebih dahulu, Pak akan membentuk kelompok-kelompok. Baik, kelompok pertama barisan sebelah sini, kelompok kedua barisan sebelah sini, dan kelompok ketiga barisan sebelah ujung. Bisa dipahami kelompoknya? Baik, apa tujuan pembentukan kelompok ini? Kelompok ini dibentuk untuk menguji atau dinamakan dengan pretest, ujian tentang pengetahuan awal kalian tentang sholat berjamaah. Jadi Pak akan membacakan soalnya akan dibacakan dan kelompok akan diberi kesempatan untuk menjawab. Apakah sudah siap? Baik, soal pertama, perhatikan dan dengarkan baik-baik. Sholat yang dikerjakan secara bersama-sama disebut dengan sholat. A. Sholat duha, B. Sholat sunnah,
C. Sholat berjamaah, dan D. Sholat fardu. Silakan kelompok yang pertama. Baik, betul jawabannya. Kita berikan aplaus untuk kelompok yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua. Salat berjamaah paling sedikit dikerjakan oleh A. 1 orang, B. 2 orang, dan C. 3 orang, atau D. 4 orang. Silakan kelompok yang di ujung. Baik, betul jawabannya dan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan pada pembelajaran ini. Berikutnya, soal yang berikutnya. Apabila seseorang melaksanakan salat berjamaah, maka orang tersebut mendapatkan berapa derajat? Yang pertama 24 derajat, B 27 derajat, C 26 derajat, atau D 28 derajat. Silakan. Ya, betul juga jawaban dari kelompok yang di tengah. Selanjutnya soal yang keempat. Di bawah ini yang bukan merupakan, ingat yang bukan, berarti yang tidak termasuk. Yang bukan merupakan ketentuan sholat berjamaah. Yang pertama, ada imamnya, ada makmumnya. Yang kedua, dilaksanakan oleh 3 orang saja. Yang ketiga, dilaksanakan pada satu tempat, tidak terpisah. Atau yang terakhir, imam berdiri di belakang makmum. Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, betul jawabannya. Dan ini soal yang terakhir, tentang hukum sholat berjamaah. Apa hukumnya? A. Wajib, B. Sunnah muakkad, C. Mubah, dan D. Makruh. Ya, betul juga kelompok yang terakhir menjawabnya. Terima kasih dan aplaus untuk kelompok-kelompok yang banyak menjawab benar pada soal-soal yang Pak sudah sampaikan. Berikutnya, Pak akan memberikan materinya pada kalian. Yang pertama tentang pengertian sholat berjamaah. Perhatikan baik-baik, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih dan dikerjakan secara bersama-sama dalam satu tempat. Ada yang bertindak sebagai imam dan ada yang lain bertindak sebagai makmum. Itulah pengertian sholat berjamaah. Selanjutnya, apa itu hukumnya sholat berjamaah? Sebagaimana soal tadi, hukumnya ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan menurut sebagian mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan Maliki. Tapi ada juga ulama yang menyampaikan bahwa hukumnya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang kesana melaksanakan, yang lain tidak perlu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Yang ketiga, dalil tentang sholat berjamaah, dalil nakli, yaitu kita mengambil dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan bahwa sholat berjamaah itu atau sholat banyak orang itu adalah lebih baik dari sholat sendiri-sendiri. Sebagaimana pada soal tadi, dia mendapatkan 27 derajat. Dan materi berikutnya adalah ketentuan-ketentuan apabila melaksanakan sholat berjamaah. Ada aturannya, ada rambu-rambunya, ada ketentuan-ketentuan tertentu. Tidak bisa menggunakan kemauan sendiri. Apa saja ketentuannya? Yang pertama adalah dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih. Yang berikutnya ada imamnya. Kemudian ada makmumnya. Tentu imam dan makmum ada syarat-syaratnya. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Imam juga harus berdiri di depan. Bukan imam namanya kalau berdiri di belakang. Kemudian jamaah itu berada dalam satu tempat. Tidak boleh ada yang imamnya di masjid, jamaahnya di rumah. Itu tidak berjamaah namanya. Kemudian tempatnya harus bersih dan
jamaah serta imam menutup aurat semuanya. Kemudian sudah masuk waktu, tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah, sholat subuh tengah hari, tidak bisa, harus masuk waktu baru bisa melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang berikutnya, berniat atau ada niat dalam hati untuk melaksanakan sholat. Baik, itu materinya. Sekarang Pak persilakan kalian untuk membaca buku-buku terkait dengan materi yang Pak sudah sampaikan tadi. Buku pelajaran ada di meja kalian masing-masing, silakan dibuka. Pak akan kasih waktu kalian 15 menit atau 20 menit untuk membaca buku dan mencari catatan pertanyaan beserta jawabannya, karena itu sebentar akan digunakan. Ingat, pertanyaan sekaligus jawabannya. Silakan. Baik, anak-anak sekalian, setelah Pak memberi kesempatan pada kalian untuk mengeksplorasi, membaca buku, Pak lihat ini ada yang dari perpustakaan, baru kembali mencari data-data, referensi berkaitan dengan materi kita. Maka sekarang Pak akan kembalikan kalian dari kelompok tadi kembali di bangkunya masing-masing. Silakan. Jadi sudah individu. Setelah kembali di bangku masing-masing, duduk yang baik, maka silakan Pak minta kalian untuk menutup bukunya. Bukunya ditutup, disimpan, karena kalian sudah belajar tadi materinya, mencari data-datanya. Maka sekarang kita akan melanjutkan materinya. Sudah siap? Baik. Di tangan Pak ini ada yang berwarna orange. Ini Pak namakan dengan stick. Tapi ini bukan Pak gunakan untuk memukul kepala kalian, bukan Pak gunakan untuk menjadi cambuk, tapi ini Pak akan gunakan untuk belajar. Begini caranya, Pak akan jelaskan. Jadi sambil kita bernyanyi sebentar sholawat as-sa'adah, sudah paham kan sholawat as-sa'adah yang Pak ajarkan di awal-awal kalian masuk sekolah ini pada saat PLS atau MOS, sholawat as-sa'adah. Sambil bernyanyi, sholawat as-sa'adah ini akan kita nyanyikan dan stick ini akan Pak kasih ke satu orang. Jadi sambil bernyanyi, stick ini kemudian berpindah dari siswa yang satu kepada teman kalian yang lain sampai lagu itu berhenti. Di mana lagu itu berhenti, maka disitulah stick juga berhenti. Jadi siapa yang memegang stick itu, dia nanti yang akan menjawab pertanyaan dari temannya. Bisa dipahami? Baik. Sekarang kita akan mulai. Sticknya Pak kasih kepada siswa yang ini, dan kita akan mulai bernyanyi. Silakan. Baik, stick sudah berhenti pada siswa di tengah. Silakan. Apakah ada siswa lain yang akan memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Ya, sudah didengarkan bersama pertanyaannya. Dia menanyakan, teman kalian ini bertanya kepada siswa yang memegang stick, apakah orang yang melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat hanya 5 orang saja bisa dikatakan sebagai sholat berjamaah? Silakan dijawab kepada siswa yang memegang punya stick tadi. Ya, betul ya, jawabannya benar. Apa yang telah dijawab oleh teman kalian yang memegang stick tadi. Kemudian kita akan lanjutkan lagi bernyanyi kita dengan stick masih tetap berjalan sampai
semua siswa mendapatkan pertanyaan atau memberi pertanyaan. Jadi berputar terus pembelajaran kita ini, stick ini masih berjalan terus. Jadi siapkan memang pertanyaan dan jawabannya masing-masing ya. Jadi silakan untuk kita akan lanjutkan. Siapa lagi yang akan giliran siapa yang menyerahkan stick? Ya, baik, dilanjutkan. Teman-teman sekalian, seru pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita ini cukup seru dan Pak lihat kalian bersemangat dengan stick berjalan tadi itu. Ya. Jadi alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Kalian Pak harapkan dapat memahami materi-materi yang sudah dijawab, ada juga yang ditanyakan oleh teman-teman kalian, dan ini Pak harapkan diingat terus agar ini menjadi bekal pengetahuan kalian ke depan di masyarakat. Ini dibagikan biar bermanfaat. Jadi Pak sangat mengapresiasi kalian yang aktif dalam pembelajaran ini sehingga kelas menjadi bersemangat teman-teman kalian dalam pembelajaran yang kita lakukan tentang sholat berjamaah. Jadi Pak lihat apa yang ditanyakan sudah cukup bagus, jawabannya juga sudah cukup tepat. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.